Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng sangat terkejut dengan deklarasi dari Kepala Akademi Aula Bintang 3. Pada saat yang sama, ia juga merasa sangat bersyukur. Setelah semua, klan Surgawi Ying tidak akan mudah untuk ditangani sama sekali. Bagi Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall untuk bersedia membantunya seperti ini, itu sudah jelas merupakan rahmat dan kebaikan yang luar biasa. Namun demikian, Chu Feng sudah memutuskan bahwa dia akan mengurus barang-barangnya sendiri. Dia tidak ingin melibatkan Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Selain itu, bahkan jika mereka berdua mungkin dapat menangani klan Surgawi Ying dengan bergandengan tangan, tapi musuh sebenarnya Chu Feng adalah Sekte Jiwa Bayi. Meskipun Chu Feng tidak tahu banyak tentang Sekte Jiwa Bayi saat ini, tapi ia merasa bahwa, sesuai dengan apa yang dikatakan ayahnya, Sekte Jiwa Bayi sudah sangat kuat, dan yang paling jelas bukan sesuatu Sunset Cloud Valley dan Aula Bintang 3 bisa dibandingkan dengannya. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain tahu, bahwa ia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Kalau tidak, begitu Chu Feng membuat musuh yang lebih kuat, dia mungkin benar-benar berakhir melibatkan lembah awan matahari terbenam dan Aula Bintang 3. Senior, Chu Feng ini menghargai niat baikmu. Namun tetap saja, aku yang telah memprovokasi bencana ini. Karena itulah, aku yang harus memikulnya sendiri. Aku tidak ingin bergantung pada orang lain. Selain itu, aku bukan bagian dari Sunset Cloud Valley atau Three Stars Hall. Aku tidak berharap orang-orang di lembah awan matahari terbenam dan Aula Bintang 3 akhirnya mati karena aku, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Kepala Akademi Three Stars Hall membuka mulut mereka bersamaan. Mereka tampaknya ingin mendesak Chu Feng untuk menentangnya. Senior, ini masalah pribadiku. Aku benar-benar tidak ingin senior terlibat. Jika senior terus bersikeras, maka aku, Chu Feng, akan pergi sekarang juga, ucap Chu Feng sambil berdiri. Kepala Akademi Aula Bintang 3 dan Master Lembah Sunset Cloud Valley, keduanya mulai terlihat bingung. Mereka tidak berharap, bahwa Chu Feng akan menolak niat baik mereka seperti itu. Bang! Suara keras segera terdengar. Meja di depan Kou Kang hancur berkeping-keping. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Chu Feng, kamu benar-benar orang yang tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Tuanku dan Tuan Lembah Master bersedia membantu kamu dengan niat baik mereka. Namun kamu benar-benar menolak untuk menghargai kebaikan mereka. Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf kepada tuanku segera. Teriak Kou Kang. Diam, teriak Kepala Akademi. Namun siapa yang akan berpikir, bahwa tepat setelah kata-kata Kou Kang diucapkan, Kepala Akademi Aula Bintang 3 dengan dingin akan memelototinya. Pada saat itu, Kou Kang merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang maut. Dia merasa sangat dingin. Dia hanya berusaha menonjol agar tuannya mengambil kehormatannya. Namun demikian, dia tidak pernah berharap bahwa tuannya malah meneriakinya. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir ini? Kou Kang benar-benar memiliki perasaan ingin mati. Teman kecil Chu Feng, kamu memiliki keputusan sendiri. Kami tidak akan bisa memaksa kamu. Namun demikian, kami juga memiliki tekad kami sendiri. Karena kamu tidak ingin terus membahas masalah ini, kami tidak akan lagi membicarakannya, kata Kepala Akademi Aula Bintang 3 sambil tersenyum. Dia sebenarnya telah membuat konsesi. Meskipun dia telah membuat konsesi, tapi niatnya juga sangat jelas dinyatakan. Sementara Chu Feng bisa menolak niat mereka untuk membantunya, tapi mereka akan bersikeras membantunya. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada yang bisa dilakukan Chu Feng mengenai keputusan mereka. Senior, aku sudah membuat keputusan. Selamat tinggal, ucap Chu Feng. Namun meskipun Kepala Akademi Aula Bintang 3 telah membuat konsesi, tapi Chu Feng masih dengan tegas berbalik dan mulai berjalan menuju pintu istana. Tindakan Chu Feng benar-benar bisa dikatakan berlebihan. Chu Feng melakukan semua ini dengan sengaja. Dia ingin membuat Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Kepala Akademi Aula 3 Bintang menyerah untuk membantunya. Dia ingin mereka tahu, bahwa mereka tidak akan bisa memindahkannya, dan mereka juga tidak akan bisa membujuknya terlepas dari apa yang mungkin mereka lakukan.
Meskipun tindakannya hari ini mungkin sangat drastis, meskipun perilakunya mungkin sangat tidak diskriminatif, dan bahkan mungkin menyebabkan kesalahpahaman atau dendam, tapi Chu Feng masih merasa bahwa dia harus melakukannya. Lagi pula, dia hanya melakukan ini demi Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Dia diam-diam hanya ingin melindungi mereka. Chu Feng, ucap Su Yiyi. Su Yiyi dan Song Biyu tertegun dengan kepergian Chu Feng. Bagi mereka berdua, itu adalah kejutan yang sangat menyenangkan bahwa Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall bersedia membantu Chu Feng. Itu akan menjadi satu hal bagi Chu Feng untuk menolak niat baik mereka. Namun demikian, dia sebenarnya bahkan tidak menghormati kedua pemimpin dengan cara seperti itu. Keduanya benar-benar bingung dengan tindakan Chu Feng. Adapun Kou Kang, ia berhasil menangkap peluang yang sangat langka untuk membalas dendam terhadap Chu Feng. Dia menyesuaikan kerangka pikirnya, dan kemudian berbicara kepada Kepala Akademi Aula Bintang 3 dengan sikap kesal. Tuan, Chu Feng itu benar-benar salah satu yang tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Asuhannya benar-benar kurang. Tuan, mengapa kamu ingin membantunya seperti ini? Ucap Kou Kang. Apa yang kamu tahu? Balas Kepala Akademi. Namun bahkan sekarang, Kou Kang masih dimarahi oleh tuannya. Setelah itu, Kepala Akademi Aula Bintang 3 mengabaikan Kou Kang, dan memandang ke Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui. Apa yang kalian pikirkan? Tanya Kepala Akademi. Bocah Chu Feng itu tidak ingin melibatkan kita. Namun jika kita bersikeras membantunya, dia akan tetap menghargai kebaikan kita, kata Master Sunset Cloud Valley. Meskipun aku baru saja bertemu bocah itu, dan tidak mengenalnya dengan baik, tapi aku benar-benar merasa bahwa dia adalah seorang bocah yang berkarakter. Sudah bertahun-tahun sejak aku terakhir kali melihat bocah seperti dia, apalagi yang berbakat seperti dia, kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. Niatmu adalah, bahkan jika Chu Feng menolak untuk menghargai niat baik kita, kita masih harus berjuang melawan klan Surgawi Ying. Tanya Master Lembah Sunset Cloud Valley. Untuk seorang jenius langka seperti Chu Feng, jika dia dewasa, itu tidak hanya akan bermanfaat bagi Aula Bintang 3 kami dan Lembah Awan Sunset kamu. Dia bahkan menjadi bantuan besar bagi seluruh dunia alam biasa 100 perbaikan kami. Kami benar-benar tidak dapat membiarkan Ying Heavenly Clan untuk menghancurkannya, kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. Dalam hal ini, segalanya akan menjadi sederhana, kata Master The Sunset Cloud Valley dengan senyum ringan. Itu benar. Sementara Ying Heavenly Clan bukan salah satu yang harus dihina, mereka masih harus mempertimbangkan dengan cermat, itu seandainya Aula Bintang 3 kami bergandengan tangan dengan Sunset Cloud Valley kamu, kata Kepala Akademi Aula Bintang 3. Karena itu masalahnya, mari kita sebarkan berita ini, kata Master Valley Cloud Sunset. Apa yang harus kita lakukan? Kepala Akademi The Three Stars Hall bertanya. Tentu saja kita akan bertarung untuk Chu Feng, itu sudah pasti, kata Lembah Master Sunset Cloud Valley. Baiklah, Kepala Akademi The Three Stars Hall mengungkapkan senyum. Pada saat itu, Su Yiyi dan Song Biyu saling memandang. Mereka berdua benar-benar tampak bingung. Chu Feng jelas sangat berlebihan sebelumnya. Namun demikian, tiga tuan mereka sebenarnya tidak marah. Dan bahkan, mereka bahkan memutuskan untuk terus bersikeras membantu Chu Feng. Ini menyebabkan Su Yiyi dan Song Biyu merasa tidak percaya. Ketika kedua gadis itu sudah merasa seperti itu, orang bisa dengan mudah membayangkan ekspresi seperti apa yang Kou Kang miliki di wajahnya saat itu. Itu benar-benar sangat jelek. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia tidak bisa mengganggu pembicaraan. Setelah itu, Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall mulai menyebarkan berita. Mereka telah menyatakan kebenaran ketika Ying Liangchen membantai markas besar Red Butterfly Society, dan kemudian Chu Feng membalas mereka. Dengan begitu, mereka menutupi diri mereka dengan jubah kebenaran. Setelah itu, mereka menyatakan bahwa mereka akan menegakkan keadilan, dan berjanji dengan hidup mereka untuk melindungi Chu Feng. Jika klan Surgawi Ying bersikeras untuk membunuh Chu Feng, maka mereka akan berperang melawan klan Surgawi Ying. Paviliun Luyang. Lokasi yang dulunya mulia ini, kini telah sepenuhnya hancur sejak hari Chu Luyang terbunuh. Banyak ahli yang pernah menjadi bagian dari Paviliun Luyang telah meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah sekelompok mayat yang berserakan. Mereka tidak lagi membawa kejayaan zaman keemasan mereka. Namun pada saat itu, puluhan karakter besar muncul di Paviliun Luyang. Ada pria dan wanita di antara mereka.
Ada orang tua yang sangat tua, serta anggota muda dari generasi muda. Meskipun orang-orang dari kultivasi tinggi dan rendah, tapi tidak ada yang berani tidak sopan terhadap mereka. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua memiliki identitas yang sama. Yaitu, mereka adalah anggota klan surgawi Chu. Mereka semua tiba demi kematian Chu Luyang. Kita tidak bisa duduk dan tetap acuh tak acuh, terhadap kematian kakak laki-laki Chu Luyang. Tidak peduli apa, dia adalah anggota keluarga Chu kita. Alasan mengapa klan surgawi kita tidak akan memedulikan diri mereka dengan masalah ini adalah, itu karena aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita yang menyatakan bahwa, kita tidak diizinkan untuk mengganggu hal-hal yang terjadi di alam biasa 100 perbaikan. Namun demikian, kami sesama klan yang juga mempermainkan diri kita sendiri di alam biasa 100 perbaikan, itu tidak dapat mengabaikan masalah ini, kata seorang pria parubaya. Pria itu berusia lebih dari 80 tahun. Meskipun ia masih bisa dianggap sebagai anggota generasi muda, tapi usianya relatif tua di antara orang-orang dari generasi muda. Adapun kultivasinya, itu lebih rendah daripada Chu Feng. Dia hanya berada di peringkat 2,5 martial ancestor. Kita tidak bisa mengabaikan masalah ini. Bagaimana seharusnya kita menyibukkan diri dengan masalah ini? Kultivasi kami lebih rendah dari kakak laki-laki Chu Luyang. Adapun bajingan Chu Feng itu, dia mampu membunuh kakak Chu Luyang. Bagaimana kita bisa membalaskan dendamnya? Kata lelaki berkulit coklat lainnya. Dia juga seorang anggota generasi muda. Hanya saja, kultivasinya bahkan lebih lemah dari orang lain, dia hanya berada di peringkat 1,5 martial ancestor. Kalian semua benar-benar kurang dalam mengumpulkan intelijen. Tepat pada saat itu, seorang pria tua berambut putih berdiri. Nama orang tua ini adalah Chu Luotang. Kultivasinya adalah dari leluhur marsial peringkat 3. Selain itu, dia hampir berusia 500 tahun. Di antara kelompok orang ini, dia adalah anggota tertua. Dia juga individu yang paling terkenal di antara mereka. Dengan demikian, setelah Chu Luotang melangkah maju, klan Chu Heavenly Clan yang tanpa henti berdebat dengan satu sama lain akhirnya tenang. Kakak Luotang, mungkinkah kamu menerima semacam informasi? Seseorang bertanya. Tentu saja, jawab Chu Luotang sambil tersenyum ringan. Kemudian dia berkata, kita tentu harus membalaskan dendam Chu Luyang. Hanya saja, tidak perlu bagi kita untuk bertindak sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak hanya membunuh Chu Luyang, tapi dia juga membunuh Ying Liangchen. Aku percaya bahwa saudara dan saudari semuanya juga tahu, siapa Ying Liangchen itu. Dia adalah putra yang paling dicintai dari kepala klan Ying Surgawi. Saat ini, klan Surgawi Ying telah menyebarkan perintah untuk penangkapan Chu Feng. Mereka bertekad untuk membalaskan dendam Ying Liangchen. Terlepas dari seberapa kuat Chu Feng itu, tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan yang cocok untuk klan Surgawi Ying. Setelah semua, klan Surgawi Ying adalah klan yang menggunakan garis keturunan Surgawi. Meskipun mereka tidak mampu menandingi Chu Heavenly Clan kami, tapi mereka memiliki beberapa kekuatan di ranah biasa ratusan refinements, ucap Chu Luotang. Aku juga sudah mendengar tentang hal itu, ucap para generasi muda Chu. Begitu Chu Luotang mengatakan kata-kata itu, banyak orang mulai mengkonfirmasi bahwa mereka juga telah mendengar berita seperti itu. Selanjutnya, Chu Luyang adalah anggota Sunset Cloud Valley. Sunset Cloud Valley tidak akan mengabaikan kematian Chu Luyang. Aku pernah mendengar, bahwa Chu Feng ditangkap oleh orang-orang dari Sunset Cloud Valley hari itu. Jika informasi itu benar, mungkin saja tidak perlu bagi klan Surgawi Ying untuk bertindak. Tidak lama dari sekarang, berita tentang Chu Feng dibunuh oleh Sunset Cloud Valley akan mulai menyebar, lanjut Chu Luotang. Apa yang dikatakan kakak laki-laki Luotang sangat masuk akal. Itu benar, Sunset Cloud Valley pasti tidak akan tetap acuh tak acuh. Mungkin tidak perlu bagi kita untuk khawatir tentang hal itu dan Sunset Cloud Valley akan mengurus Chu Feng itu. Kalau begitu, kita benar-benar tidak usah khawatir lagi. Setelah Chu Luotang mengatakan kata-kata itu, sisa anggota klan Surgawi Chu yang hadir mulai menyuarakan persetujuan mereka. Akhirnya, senyum muncul di wajah mereka yang sebelumnya khawatir. Tiba-tiba saja, seseorang bertanya. Hanya saja kakak Luotang, kamu mengatakan bahwa Chu Feng ditangkap oleh Sunset Cloud Valley. Apakah itu benar? Tanya seseorang. Aku sudah meminta orang aku untuk mengkonfirmasi hal itu.
Kemungkinan besar, kita akan tahu apakah itu benar segera atau tidak, kata Chu Luotang dengan percaya diri. Benar saja, kakak laki-laki Luotang yang memikirkan semuanya dengan seksama, generasi muda klan surgawi klan mulai memuji Chu Luotang secara berturut-turut. Setelah serangkaian pujian, Chu Luotang mengungkapkan senyum puas. Tuanku, tidak lama kemudian, sebuah teriakan terdengar dari jauh. Itu adalah pria berpakaian hitam. Dia adalah seorang ahli dengan kultivasi leluhur martial half. Dia bukan anggota Chu Heavenly Clan. Namun sebaliknya, dia adalah bawahan Chu Luotang. Dengan demikian, meskipun pria berpakaian hitam memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada banyak generasi muda klan surgawi yang hadir, dia masih buru-buru menyapa mereka dengan busur hormat setelah mendekati mereka. Bagaimana? Apakah kamu berhasil mendapatkan informasi? Tanya Chu Luotang. Sisa dari klan surgawi Chu juga menatap pria berpakaian hitam dengan tatapan mengantisipasi. Sudah tuanku, kata pria berpakaian hitam itu. Apakah Chu Feng telah ditangkap oleh Sunset Cloud Valley? Tanya Chu Luotang. Iya, itu sangat pasti. Chu Feng memang ditangkap oleh Sunset Cloud Valley, kata pria berpakaian hitam itu. Bagus. Chu Feng itu pantas mati. Seperti ini, kakak laki-laki Luyang dapat dianggap telah dibalaskan. Chu Feng itu benar-benar berani. Dia benar-benar berani membunuh anggota klan surgawi Chu kami. Kemungkinan besarnya, dia juga tahu bahwa klan surgawi Chu kita tidak akan menyibukkan diri dengan kehidupan, dan juga kematian anggota kita di alam biasa 100 perbaikan. Itulah sebabnya dia berani bertindak begitu tidak jujur. Namun sayang untuknya, dia tidak tahu bahwa kakak laki-laki Chu Luyang telah mendapatkan pendukung di 100 alam biasa perbaikan. Adapun dukungannya itu, mereka adalah Sunset Cloud Valley. Sekarang Chu Feng telah ditangkap oleh Sunset Cloud Valley, dan dia kemungkinannya tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia telah menuai apa yang dia tabur. Layani dia dengan benar. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari Chu Heavenly Clan yang hadir semuanya merasa gembira. Seolah-olah mereka telah mendengar berita kematian Chu Feng, dan hanya Chu Luotang yang tetap tenang. Dia tidak segera sampai pada kesimpulan, dan malah terus bertanya. Lalu bagaimana situasi Chu Feng sekarang? Apakah dia terbunuh oleh Sunset Cloud Valley? Tanya Chu Luotang. Dia belum mati, kata pria berpakaian hitam itu. Chu Feng sebenarnya tidak terbunuh. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari klan surgawi semuanya menjadi kaku, itu ketika senyum mereka langsung membeku. Jika desas-desus itu benar, orang-orang di Sunset Cloud Valley seharusnya tiba tepat pada hari itu, dan menyaksikan pembunuhan Chu Feng terhadap Chu Luyang. Dengan bukti yang tak terbantahkan, mengapa Sunset Cloud Valley masih membiarkan Chu Feng hidup? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Departemen Penegakan Hukum Sunset Cloud Valley? Apakah mereka tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan mereka? Tanya Chu Luotang dengan marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa lembah Sunset Cloud akan membuat Chu Feng hidup. Tuanku, untuk alasan yang tepat, bawahan ini juga tidak tahu pasti. Hanya saja, Sunset Cloud Valley sudah membuat pernyataan, kata pria berpakaian hitam itu. Pernyataan seperti apa? Tanya Chu Luotang. The Sunset Cloud Valley mengklaim bahwa pembunuhan Chu Feng atas Ying Liangchen dibenarkan, bahwa Ying Liangchen pantas mati. Mereka juga telah menyatakan bahwa, jika klan surgawi Ying bersikeras membunuh Chu Feng, lembah Sunset Cloud bersedia menyatakan perang terhadap klan surgawi Ying atas nama Chu Feng, kata pria berpakaian hitam itu. Dan, boom, kata-kata itu datang seperti tepukan guntur yang tiba-tiba kepada orang-orang dari klan surgawi Chu. Mereka merasa seolah-olah otak mereka akan meledak. Beberapa anggota generasi muda yang tidak memiliki kemampuan untuk menahan guncangan, itu merasa tubuh mereka tumbuh lunak sebelum jatuh ke pantat mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pendukung Sunset Cloud Valley Chu Luyang? Mengapa Sunset Cloud Valley tidak akan membalas Chu Luyang dan membunuh Chu Feng, melainkan mulai membela Chu Feng? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat itu, orang-orang dari klan surgawi Chu semuanya menjadi bingung. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa hal seperti itu terjadi. Mereka merasa seolah-olah telah menerima kejutan besar. Apakah Sunset Cloud Valley sudah gila? Mereka sebenarnya bersedia menyatakan perang melawan klan surgawi Ying untuk Chu Feng belaka. Bahkan jika Sunset Cloud Valley memiliki latar belakang yang dalam di alam biasa 100 perbaikan, klan surgawi Ying juga bukan kekuatan yang orang bisa anggap remeh. Jika mereka berdua menyatakan perang satu sama lain,
maka kedua belah pihak akan menderita. The Sunset Cloud Valley sebenarnya bersedia menyatakan perang melawan klan surgawi Ying, itu hanya untuk seseorang yang mereka tidak memiliki hubungan dengannya. Apakah kepala mereka terbentur atau apa? Chu Luotang menggertakkan giginya dengan amarah saat ia berteriak keras. Tuanku, deklarasi itu bersama-sama dinyatakan oleh Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Aula Bintang 3 juga berencana untuk mendukung Chu Feng, tambah pria berpakaian hitam itu. Aula Bintang 3, The Three Stars Hall sebenarnya juga berencana untuk membantu Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu klan surgawi yang hadir yang sudah dikejutkan oleh berita sebelumnya, mereka pun menerima kejutan besar sekali lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.